Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Pak Girsang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kelinci lagi karena saya suka dengan kelinci. Oke, kali ini saya akan membuat konten video tentang keuntungan dan kerugian dalam pemeliharaan kelinci. Oke, yang pertama itu kita bahas dari hal yang kecil dulu. Oke teman-teman, ini adalah kelinci saya nih, jenis Angora. Ada juga jenis yang lokal, kelinci lokal. Oke, untuk memelihara kelinci itu sangatlah mudah teman-teman. Cara teknik pemeliharaannya kita cukup menjaga kebersihan dan rutin dalam memberi makanan. Dan makanannya juga teman-teman sangat mudah dicari di sekitaran kebun kita atau lahan pedesaan. Kalau di lahan pedesaan sangat mudah dicari. Kalau di perkotaan bisa diganti dengan alternatif pelet. Dan kalau di kota saya biasanya melihat mereka memberikan minum. Kalau di sini saya tidak memberikan minum teman-teman. Cukup rumput saja tanpa minum air minum. Oke. Dan masalah kandang. Kandang kelinci ini hanya membutuhkan sedikit lahan. Bisa dibuat di belakang rumah, di samping atau di kebun. Karena kandang kelinci hanya membutuhkan, kalau ke belakang lebarnya hanya 1 meter, setengah meter 60 sampai 70 cm, dan panjangnya tergantung. Kalau panjangnya satu kandang itu 50 udah cukup. Oke, 50 cm udah cukup, lebarnya 70, tergantung teman-teman membuat kandang seberapa gitu. Kalau kandang kelinci saya sudah saya buat di video sebelumnya, silahkan tonton. Oke. Untuk masalah kelinci tadi ya, keuntungannya. Selanjutnya keuntungannya, kelinci ini dapat menjadi sarana edukasi untuk anak-anak atau untuk anak-anak usia 1 sampai 5 tahun untuk sarana belajar. Ini adalah salah satu keuntungannya, bisa diterapkan di mana saja untuk mengajari anak-anak belajar tentang hewan. Karena ini sangat disukai oleh anak-anak seumuran 1 sampai 5 tahun. Saya juga suka dengan kelinci. Padahal umur saya sudah lebih dari 20 tahun ya kan. Oke, itu adalah keuntungan untuk edukasi, untuk pembelajaran. Dan kemudian untuk kebanyakan orang memelihara kelinci hanya untuk keuntungan masalah uang dan uang. Oke, kalau saya tidak, itu uang itu terakhir. Untuk sekarang ini saya memelihara kelinci itu sarana hiburan untuk saya, karena bisa membuat otak saya senang, hati senang, umur panjang. Oke teman-teman, orang lain mungkin jarang melirik sampai ke sana, hanya memikirkan keuntungan untuk bisnis. Oke, itu tidak apa-apa, boleh saja sih kalau kita memelihara kelinci untuk bisnis. Itu hal wajar teman-teman. Kemudian selain untuk membuat senang, karena saya di lahan pedesaan, kotoran kelinci seperti urin bisa saya manfaatkan untuk tanaman saya, dapat diolah, difermentasi dulu untuk mengirit biaya dalam pupuk kimia teman-teman. Karena di sini sangat menguntungkan, karena saya di sini membuat bertani jeruk. Jadi bisa saya campur atau cor kepada tanaman saya. Kemudian untuk kotorannya juga bisa saya buat di tanaman stroberi saya, seperti yang di sana ada sedikit tanaman stroberi, saya bisa buat untuk pupuk organik. Oke, tentang pemasaran kelinci ini sangatlah mudah teman-teman. Bisa dipasarkan di mana saja, Facebook, tempat wisata, atau di sini saja mungkin teman-teman bisa memasarkan dengan door to door, bisa. Dan masalah harga di dalam beternak kelinci itu bervariasi teman-teman, tergantung jenis kelincinya tersendiri. Harga itu
tidak ditentukan oleh eh, siapa saja. Kita yang menentukan. Kalau sepakat ya kita jual, kalau menguntungkan ya kita jual. Tidak ada patokan harga untuk kelinci. Oke. Kemudian kerugiannya ini juga perlu kita perhatikan teman-teman. Karena beternak kelinci kan, kalau contoh kalau kita memang hanya untuk hobi, kalau kelinci kita mati kan kita bisa sedih. Oke. Cara mengatasinya kita harus memberi perawatan yang cukup lah untuk kelinci, seperti membersihkan kotoran, memberi makan, dan membuat variasi makanan kepada kelinci itu banyak. Tidak hanya satu saja. Di sini saya buat wortel, rumput-rumput. Rumputnya juga banyak jenis teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ketinggalan tadi sedikit masalah perawatan atau penanganan dan waktu dalam memelihara kelinci itu sangat sedikit teman-teman, karena kita tidak perlu memantau 24 jam. Kita hanya memantau di pagi hari, siang, dan sore, dan mengecek makanan dan minuman. Minumnya, jika memberi minum biasanya itu di bawah panas. Oke. Kerugiannya hanya itu saja. Kita harus mengantisipasi kelinci itu dapat mengakibatkan mati. Ya, cara penanganannya ya gampang. Sebenarnya simpel saja. Kelinci itu tidak suka dengan kotor. Jadi untuk itu kita perlu memperhatikan kebersihan di kandang, dan usahakan pembuangan urin dan kotorannya agak jauh dari kandang, karena itu bisa menguap dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap untuk kita dan maupun untuk kelinci itu tersendiri. Oke, seperti saya ini, saya langsung tampung urinnya ke dalam jerigen, dan kotorannya saya langsung buat agak jauh, kira-kira 1 meter dari kandang kelincinya. Oke, cukup sekian informasi dari saya, sharing-sharing dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam konten ini, mohon dikoreksi dan dikasih komentar positif. Dan jangan lupa teman-teman, like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat mendukung saya dalam membangun konten yang lebih kreatif lagi. Sampai jumpa, peternak kelinci, penghobi kelinci, Horas, salam dari Medan.